Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik atau yang disingkat BSIP TROA. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Rahmi, yang saya hormati Bapak Aditya, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen dari Universitas Gunadarma, dan juga yang saya hormati Ibu Lindiana selaku untuk mewakili Kepala BSIP TROA yang saat ini berhalangan hadir, dan juga teman-teman dari mahasiswa Prodi Farmasi ya Bu, ya, betul, Pak. Universitas Gunadarma Depok. Sekali lagi selamat datang di BSIP TROA. Selamat, insya Allah hari ini kita akan menambah ilmu buat teman-teman semua, bisa menambah wawasan dan juga bisa melihat langsung apa itu tanaman rempah, obat dan aromatik. Saya akan membacakan agenda kegiatan kita pada hari ini. Pertama adalah sambutan nanti dari Ibu Rahmi selaku perwakilan dari Universitas Gunadarma, terus dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Lindiana sekaligus pembukaan dan paparan materi tentang tanaman rempah, obat dan aromatik. Setelah itu kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman mahasiswa ini silahkan bertanya ke Ibu Lindiana apa yang mesti ditanyakan, apa yang belum paham itu segera ditanyakan langsung ya. Jadi nanti insya Allah akan dijawab. Terus setelah dari sesi tanya jawab kita akan berkunjung ke kebun wisata ilmiah. Itu kebun kami yang luasnya 1 hektar yang berisikan 400 jenis tanaman rempah, obat dan aromatik. Banyak sekali ya Bu. Iya. Jadi nanti teman-teman semua kita juga akan bisa melihat langsung tanaman rempah, obat dan aromatik yang ada di sana. Kita ada pemandu nanti di sana. Jadi teman-teman juga bisa bertanya langsung di sana apa manfaat dan cara penggunaannya, gimana sih cara konsumsinya yang baik untuk kesehatan, untuk pengobatan, nanti bisa ditanyakan langsung. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk agenda kita hari ini. Perkenalkan juga, maaf lupa, nama saya Azwar, saya sebagai humas di BSIP TROA. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Rahmi selaku perwakilan dari Universitas Gunadarma. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Azwar yang sudah memfasilitasi kami dari awal ya Pak, dari awal kita berkoordinasi sampai akhirnya hari ini terlaksana. Terima kasih. Izinkan saya membawakan sambutan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat hadir dan bertemu bersama di pagi hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan salam kepada yang terhormat jajaran pimpinan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik BPSI TROA dan tim. Salam hormat kepada Bapak Ibu dosen dan staf farmasi dari Universitas Gunadarma, adik-adik mahasiswa farmasi Universitas Gunadarma, dan tim audiovisual dan tim Eugenius Universitas Gunadarma. Selanjutnya atas nama program studi farmasi Universitas Gunadarma, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian pada acara kunjungan lapangan ke Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik BPSI TROA. Bapak, Ibu dan hadirin yang berbahagia dan kami hormati, dalam rangka merealisasikan kegiatan ilmiah kunjungan lapangan ke BPSI TROA dengan tema pengelolaan tanaman obat tradisional Indonesia dalam mendukung kualitas produk obat tradisional Indonesia, yang mana dilatar belakangi bahwa Indonesia merupakan negara mega biodiversity
di dunia yang dikaruniai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Salah satunya adalah tumbuhan. Tumbuhan atau tanaman Indonesia yang telah teridentifikasi memiliki manfaat kesehatan bagi manusia dan hewan, dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan industri, salah satunya adalah industri farmasi dan industri obat hewan. Untuk mendukung dihasilkannya tanaman obat-obat tradisional Indonesia yang berkualitas, baik sehingga berdampak terhadap hasil akhir produk obat-obat tradisional Indonesia, maka perlu dilakukannya pengelolaan tanaman obat-obat tradisional Indonesia dengan baik dan benar, dari hulu hingga hilir. Sehingga cara pengelolaan dan standarisasi mulai dari budidaya, pengelolaan pra dan pasca panen hingga pengelolaan menjadi produk obat-obat tradisional akan sangat mempengaruhi kualitas, keamanan dan khasiat dari obat bahan alam tersebut. Dalam hal ini, good agriculture practice dan good manufacturing practice sangat diperlukan untuk mengontrol proses produksi pertanian dan kualitas produksi dari suatu produk yang dihasilkan dari suatu perusahaan. Adapun tujuan dari kegiatan ini, Bapak Ibu dan hadirin semua, adalah meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan tanaman obat tradisional Indonesia dalam mendukung kualitas produk obat tradisional Indonesia. Peserta yang hadir pada pagi hari ini adalah dosen farmasi dan staf farmasi Universitas Gunadarma, mahasiswa farmasi Universitas Gunadarma tingkat 2, Bapak Ibu. Kemudian ada tim audiovisual dan tim Eugenius. Untuk narasumber sendiri nanti dari tim BPSI TROA. Untuk waktu dan pelaksanaan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 untuk tempat di BPSI TROA Jalan Tentara Pelajar, Kota Bogor, Jawa Barat. Baik Bapak Ibu dan hadirin semuanya, demikian yang dapat kami sampaikan pada acara pada pagi hari ini. Semoga upaya yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan wawasan terhadap iptek, kemajuan bangsa dan negara mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan, nggak apa-apa, tepuk tangan biar semangat juga kita. Baik, terima kasih Ibu Rami atas sambutannya. Selanjutnya kita dengarkan sambutan pembukaan dari Ibu Lindiana yang mewakili Kepala BSI Petroa, dan dilanjutkan dengan paparan materi tentang tanaman rempah, obat, dan aromatik. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat jalan-jalan hari ini, buat belajar. Oke, yang kami hormati Ibu Rahmi, Bapak Aditya, dan Bapak Ibu dosen sekalian, dan juga teman-teman yang kami banggakan. Selamat datang di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah Obat dan Aromatik. Sebelumnya saya menyampaikan salam dari Kepala Balai dan Kepala tim kerja kami yang kebetulan hari ini berhalangan hadir untuk menerima Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi di sini saya Lindi, bisa dipanggil Bu Lindi, Kak Lindi, ya terserah. Akan sedikit mungkin nanti memaparkan tentang tanaman rempah obat dan aromatik, ya. Pokoknya adik-adik di sini belajar, ambil baiknya. Saya selalu ingatkan, ambil baiknya. Kalau nemu yang buruk dibuang aja ya, jangan dibawa pulang gitu. Kalau misalkan kesini kayak masih kosong, nanti kalau pulang saya harap udah ada yang diisi nih di kepala nih, udah dapat sedikit lah apa yang didapat di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah Obat dan Aromatik. Kebetulan ini program studinya farmasi, ya, mungkin akan berkaitan dengan tanaman rempah obat nantinya ke Simplicia mungkin ya, yang akan diolah menjadi obat-obat herbal, mungkin seperti itu ya. Nanti di lapangan juga bisa ngelihat langsung yang tadi Pak Azwar sampaikan ada 400 jenis, nanti bisa dilihat langsung tanaman yang mana, manfaatnya apa, seperti itu. Selamat datang saya ucapkan dari saya. Kita akan belajar sama-sama, nanti diskusi sama-sama. Kalau misalkan ada saya yang salah, yang kurang, bisa dikoreksi sama-sama ya. Oke, kita langsung masuk ke
tanaman rempah, obat, dan aromatik. Jadi di kita ini ada tanaman rempah, ada tanaman obat, dan tanaman aromatik. Apa bedanya? Kita lihat ya. Oke ya, tanaman rempah itu apa? Ya, tanaman rempah itu tanaman yang punya aroma, rasa yang kuat, dan biasanya digunakan sebagai penyedap masakan. Seperti itu ya, itu kita sebut dengan tanaman rempah. Nah, kalau farmasi kaitannya dengan apa? Tanaman obat. Jadi tanaman obat itu apa? Bisa dari tanamannya, bisa dari bagiannya, atau seluruh dari bagian tanaman tersebut bisa digunakan untuk obat. Dan ini kalau tanaman obat ini sudah turun-temurun. Ya, kalau saat ini kita sakit gampang banget, kita sakit pergi ke apotik beli obat. Ya, atau kita sakit langsung ke dokter. Kalau zaman dulu nenek moyang kita tidak seperti itu. Sakit misalkan sakitnya batuk, cukup minum air jahe pakai madu, misalkan seperti itu. Tapi sembuh aja. Nah, itu yang kita sebut dengan pengalaman empiris yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan, dan saat ini memang generasi muda perlu meneruskan obat herbal tersebut, ya kan? Jadi kita tidak ketergantungan dengan yang namanya obat-obatan kimia, walaupun memang kita membutuhkan obat tersebut seperti itu. Jadi meminimalisir penggunaannya. Oke, yang ketiga di sini ada tanaman aromatik. Buat yang suka pakai aromaterapi, buat yang suka pakai minyak atsiri, itu kita golongkan di sini jadi tanaman aromatik. Tanaman yang memiliki aroma, yang punya minyak atsiri, yang biasanya untuk menenangkan. Ya, itu disebut dengan tanaman aromatik. Jadi ada 3 jenis tanaman di bawah mandat kami, seperti itu. Oke, selanjutnya tanaman pertama mungkin sudah pada tahu. Jahe sudah tahu? Sudah tahu tanamannya belum? Tahu, ada yang tahu? Kalau belum tahu, oh ini dulu ketinggalan ya. Oke, lanjut ke klasifikasi obat herbal dulu ya. Jadi setelah ini baru kita bahas jahe. Jadi sebenarnya obat herbal itu ada 3 tingkatan. Dari yang paling rendah itu ada jamu. Kalau mungkin kalian suka minum ini jamu beras kencur, kunyit asam di ibu-ibu jamu, mungkin ya ibu sering minum. Itu saat ini kita sebut dengan jamu. Dan biasanya bahan-bahannya belum terstandar. Artinya tidak mungkin kan ibu jamu mau bikin jamu cek dulu ke lab bahannya, ribet kan ya. Jadi itu kita sebut tingkatan paling rendah, kita sebut dengan jamu. Kemudian yang kedua ada obat herbal terstandar. Itu sudah distandarisasi bahannya, tapi baru diujikan kepada hewan. Jadi belum ada uji klinis pada manusia. Nah, yang ketiga baru kita sebut dengan fitofarmaka, itu sudah uji klinis pada manusia. Seperti itu. Next. Selanjutnya tanaman pertama adalah jahe. Nah, kenapa jahe itu bermanfaat? Sebenarnya manfaatnya dia bisa jadi tanaman obat, bisa jadi tanaman rempah. Betul ya? Kalau kita mau masak semur atau rendang, pasti ibu-ibu pakainya jahe juga kan, gitu ya. Tapi ternyata jahe ini bermanfaat sebagai obat. Kenapa? Mungkin nilainya ada di kandungan bahan aktifnya. Dia punya gingerol, dia punya zingeron, dia punya sogaol. Itu yang bermanfaat sebagai obat. Gitu. Bisa dicek per jahe itu kandungannya beda-beda gingerolnya gitu. Rasa pedasnya sama dari si jahe dan rasa hangatnya itu dari gingerolnya. Ya. Oleh karena itu jahe bermanfaat sebagai obat. Manfaatnya macam-macam, mulai dari memperlancar peredaran darah, untuk fungsi pencernaan. Kemudian dia juga meningkatkan daya tahan tubuh. Dan sebenarnya jahe itu ada 3 jenis. Kalau mungkin kaitannya sama varietas agronomi seperti itu ya, ada 3 jenis, ada jahe merah, ada jahe putih besar, dan jahe putih kecil. Mungkin pernah lihat di pasar jahe yang putih besar, itu kita sebut dengan jahe gajah. Itu biasanya rasa pedasnya dia sedikit pedas. Kemudian yang kedua ada jahe emprit, jahe putih kecil, ya, dia lebih pedas dari jahe gajah. Dan yang paling pedas biasanya di jahe merah, karena biasanya dimanfaatkan untuk obat. Gitu ya. Waktu Covid kemarin dia sempat naik daun tuh, harganya sempat mahal sekali, gitu ya. Itu jahe merah, warnanya beda sendiri, dia warnanya merah. Oke, next. Tanaman kedua yaitu temulawak. Ini saya rasa sudah tahu. Ini juga sudah diolah menjadi berbagai macam obat herbal. Mulai dari kapsul temulawak, mulai dari sirup temulawak, ya kan? Biasanya digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Temulawak? Betul, untuk meningkatkan nafsu makan. Dan memang manjur untuk meningkatkan nafsu makan, ya. Kenapa dia punya kurkumin? Dia punya santorizol. Itu yang ada dalam temulawak, sehingga dia bermanfaat untuk obat seperti itu. Saya juga pernah membuktikan sendiri. Saya pernah melaksanakan pengujian terhadap sapi yang memang waktu saat itu sakit, terkena penyakit mulut dan kuku. Itu parah sekali dan dia tidak mau makan sudah berhari-hari.
Kami kasih salah satu bahannya jamunya adalah temulawak. Dan setelah dikasih jamu itu, nafsu makannya kembali normal dan dia sehat kembali. Itu bisa saya lihat langsung ya, walaupun saya belum pernah mengujinya kepada manusia, tapi kan sudah banyak tuh kapsul temulawak, sirup temulawak buat anak-anak yang susah makan. Seperti itu ya. Manfaatnya dia itu ada, yang pertama jelas meningkatkan nafsu makan. Memperbaiki fungsi hati juga, dia antioksidan dan juga antiinflamasi. Itu ya, itu temulawak. Next, yang ketiga kita masuk ke kencur. Ini tahu ya kencur? Kencur ini memang taunya kita mungkin beras kencur. Mungkin bahan seblak. Ya, buat seblak kata si ibunya. Benar, untuk seblak gitu kan. Manfaatnya bagus, apalagi buat perempuan bisa melancarkan haid. Iya, taunya buat seblak gitu kan ya. Kenapa? Ada kandungan apa di situ? Ada etilpemexosinamat. Nikotin banyak. Jadi itu sangat bermanfaat sebagai obat, bisa digunakan sebagai obat si kencur ini, gitu ya. Manfaatnya bisa melancarkan haid, untuk radang lambung, dan juga dia bisa ekspektoran atau obat batuk dia bisa kencur itu. Oke, next, Mas Tio. Oke, yang selanjutnya adalah kunyit. Ini masih sepupuan kalau kita bilang sama temulawak. Apa yang membedakan? Temulawak punya santorizol, kunyit tidak punya. Itu aja. Mereka sama-sama punya kurkumin. Kurkumin ciri khasnya apa? Warna orange-nya itu. Warna orange-nya itu adalah kurkuminnya, seperti itu. Ya. Jadi kunyit ini manfaatnya dia itu antioksidan dan dia bisa meningkatkan imun atau imunomodulator. Ya, itu kunyit. Kalau yang punya sakit lambung juga rutin konsumsi kunyit, insya Allah sembuh dari lambungnya. Seperti itu ya. Next, selanjutnya ada lempu yang wangi. Mungkin ini jarang ditemui, tapi sebenarnya ini masih rimpang-rimpangan kalau kita sebut. Dia punya kandungan apa? Dia punya zerumbon dan linalol. Itu kandungan yang ada di lempu yang wangi, sehingga dia bermanfaat sebagai antibakteri dan juga obat asam lambung, dan sampai dia bisa jadi obat malaria. Itu lempu yang wangi. Mungkin bisa ngelihat daun bunga yang seperti ini. Kalau daunnya itu mirip kunyit seperti itu kita masukkan ke lempu yang wangi. Next, ada pegagan. Ini mungkin sudah kenal ya, terkenalnya Mas Centella asiatica katanya. Ya, padahal sebenarnya dia ini pegagan. Kalau zaman dulu biasanya digunakan untuk lalapan. Kalau zaman dulu tuh. Kalau zaman sekarang terkenalnya sebagai, ada yang tahu? Skincare, betul. Ada yang bikin serum dari pegagan, ada yang bikin toner dari pegagan. Banyak bahan-bahan untuk skincare itu dari pegagan. Dan memang benar, Centella asiatica ternyata bisa menghaluskan kulit. Padahal sebenarnya dulu fungsi utama dia bukan di situ. Sebenarnya adalah mencerdaskan otak, meningkatkan daya ingat. Nah, buat yang suka lupa nih, coba rutin deh konsumsi pegagan, gitu ya. Setiap paginya mungkin bisa air putih hangat, dimasukin daun pegagan, bisa 2 atau 3 lembar, itu diminum. Air putihnya itu tidak ada rasa sih, cuman sarinya sudah, itu bisa untuk meningkatkan daya ingat. Ya, saat ini juga pegagan sudah banyak dikonsumsi atau banyak dikembangkan, jadi kapsul juga sudah ada, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk kita lebih ke meningkatkan daya ingat deh, jadi biar pas ujian tuh lebih lancar, seperti itu ya. Tapi untuk perempuan silakan kalau mau pakai skincare pegagan. Kebetulan saya juga tonernya bahannya dari pegagan nih, gitu kan ya. Jadi memang merasakan sendiri manfaatnya. Oke, kita lanjut next ke sambiloto. Ini si pahit tapi bermanfaat. Mungkin ya, Raja Pahit. Mungkin pernah lihat tanamannya, tanaman liar kita anggapnya. Tanaman apa sih itu, gitu kan ya. Tapi pas kalian gigit itu pahit sekali. Dan ketika dia pun jadi serbuk, baunya itu menusuk hidung, sampai pahitnya masuk ke pernapasan. Memang pahit, tapi dia bisa menurunkan kolesterol, dia bisa mengobati diabetes. Dan saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan herbal itu mengembangkannya menjadi obat untuk diabetes dan kolesterol, jadi kapsul. Kalian juga bisa bikin sendiri. Ya, bisa dikeringkan. Ini kalau misalkan mau usaha nih, 1 kilo basahnya itu bisa 400.000, 1 kilo kering 400 sampai 700.000 per kilo daun keringnya dari sambiloto ini, gitu kan? Kemudian dikeringkan, nanti bisa kita jadikan serbuk, baru kita masukkan ke kapsul. Itu yang saat ini sudah beredar banyak kapsul dari daun sambiloto. Ada kandungan apanya? Ada kandungan androgafolitnya. Itu makanya dia rasanya pahit sekali, gitu ya. Oke, next. Ada kelor, kalau ini mungkin tahu ya, ada vitamin di sini. Jadi dia ini vitaminnya tinggi, proteinnya juga tinggi. Dia punya flavonoid, dia punya ramnetin. Itu sih
kelor. Saat ini pemerintah sudah menggalakkan untuk konsumsi kelor sebagai bahan pangan, ya. Di sayur bisa, ditumis bisa. Ya, daun kelor. Bukan untuk ngepret yang kena ini ya. Kalau zaman dulu katanya kalau kena gangguan guna-guna dikepret pakai daun kelor. Sebenarnya bukan itu fungsinya, ya. Jadi fungsinya adalah kalau sekarang untuk bahan pangan, ya. Macam-macam udah dijadikan teh, kemudian dijadikan keripik juga ada loh, dijadikan kue juga sudah ada. Dan kalau saya biasanya sih di sayur bening aja, itu juga manfaatnya sudah bisa kita rasakan, ya, daun kelor. Mungkin buat yang nggak suka kelor, mungkin boleh deh dicoba dikonsumsi. Rasanya nggak jauh beda sama katuk atau bayam, seperti itu ya. Next kita masuk ke brotowali. Nah ini juga sama, pahit. Kalau orang zaman dulu biasanya kalau untuk melepas anak yang udah nggak asik lagi, biasanya diolesin brotowali. Mungkin yang tahu ya, di ininya supaya anaknya nggak mau asik lagi karena pahit. Ya, dia punya apa? Dia punya cordiofolisaid. Ya, kandungan itu yang menyebabkan brotowali bisa dijadikan untuk obat. Manfaatnya banyak. Ya, di situ ada antipiretik. Juga bisa untuk imunostimulan. Jadi brotowali kalau punya di rumah jangan dibuang, mending kita kembangkan dan bisa dijadikan penelitian untuk obat-obatan. Seperti itu ya. Next Mas Tio. Oke, selanjutnya meniran ya. Meniran ini punya kandungan filantin ya. Kalau nemu tanaman meniran di jalan kan biasanya cuma dibuang gitu aja. Sebenarnya kalau kalian tahu obat daya tahan tubuh Stimunoforte ya, bahan utamanya adalah meniran. Dia untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kan sudah banyak meniran ini diolah menjadi obat-obat herbal, gitu kan? Bisa kita tahu kandungan meniran ini di dalamnya ada apa sih, gitu kan ya? Banyak, ada filantin dan lain sebagainya. Itu nanti mungkin bisa diteliti lebih lanjut ya untuk meniran. Next kita masuk ke temu ireng. Ini masih masuk ke rimpang-rimpangan. Kenapa disebut temu ireng? Karena memang di daunnya, di garis daunnya ada warna hitam. Jadi disebutnya dengan temu ireng. Kemudian rimpangnya itu ternyata dia punya kurkumin juga, sama seperti kunyit dan temulawak. Jadi manfaatnya bisa karminatif, bisa anti malaria. Dia juga pernah diuji in vitro untuk virus influenza. Ya, ini untuk temu ireng. Next selanjutnya ada bunga telang. Kalau ini mas saya rasa sudah pada kenal ya. Udah pernah nyobain belum? Oke, sekarang mah udah jadi es bunga telang, apalagi jamu. Nah, udah terkenal banget lah pokoknya. Ketika kita masukkan, kita seduh, dia warnanya menjadi biru atau ungu. Tergantung jenis bunganya. Jadi bunga telang tuh ada yang warna biru, ada yang warna ungu, dan bahkan ada yang warna putih. Kalau untuk varietasnya, gitu ya. Tapi yang terkenal kan di warna ungu, ya kan? Jadi nambah warna. Sebenarnya itu adalah antioksidannya tinggi. Dan dia juga bisa ternyata untuk menghilangkan rasa sakit. Ya, dulu pernah jadi kandidat potensial untuk virus COVID. Tapi dia masih kalah waktu itu sama tanaman eukaliptus. Eukaliptus lebih bagus daripada si telang ini. Tapi dia salah satu kandidatnya dari bunga telang ini. Ya. Next. Oke, ini selasi. Kalau yang suka minum es mungkin pernah nemuin tanaman selasi ya, yang kecil-kecil. Biasanya disebutnya telur kodok apa ya. Nah itu kecil-kecil. Itu manfaatnya ternyata banyak. Buat yang sering susah tidur, itu konsumsi selasih bisa mengobati insomnia ternyata, gitu ya. Jadi dia punya apigenin, dia punya linalol. Biasanya pemanfaatannya dengan teh atau diseduh untuk ditumbuk untuk si bijinya, dicampurkan ke es, seperti itu. Next, sirih merah. Ini tahu sirih merah, selain sirih merah ada sirih hijau. Kalau dulu bisa dijadiin untuk nyirih gitu ya, kalau untuk nenek-nenek yang zaman dulu gitu ya. Jadi sebenarnya sirih ini dia punya saponin, makanya dia biasanya dijadikan untuk sabun sirih seperti itu, antiseptik dari daun sirih. Kenapa? Karena dia punya saponin sebagai antibakteri. Sebenarnya di situ kenapa dia dijadikan sebagai obat atau sabun sirih. Seperti itu. Sirihnya sama, sirih merah ataupun sirih hijau. Hanya nanti mungkin kandungannya aja beda di dalamnya. Seperti itu ya. Next, Mas Tio. Oke, selanjutnya serai dapur. Ya, serai dapur ini serai biasanya untuk bikin rendang. Ya, kalau kita tahu untuk bikin rendang. Tapi kalau kami di sini mengolahnya menjadi minuman lemon serai disebutnya. Itu jadi lemon dicampur serai dikasih gula atau bisa diganti dengan madu. Ya, jadi serai itu dia punya kandungan citral atau citronellal.
ya, dia manfaatnya bisa antiseptik, anti demam seperti itu. Jadi bukan cuma untuk rempah, dia juga bisa untuk obat, gitu ya. Ini serai dapur, nanti tanamannya kalau belum lihat nanti bisa lihat ada di lapangan. Next. Selanjutnya ada tanaman adas. Adas ini ada kandungan sineol juga, sama seperti si serai tadi. Jadi si adas ini tanamannya seperti ini, kecil-kecil. Mungkin ini jarang ya kalian ketemu, tapi ternyata adas ini bisa mengobati sakit kuning dan juga gangguan perut, ya. Kecil-kecil bahannya, tapi kalau kita cari di pasar saya rasa ada. Mau beli adas seperti itu ada ininya, bahannya. Oke, selanjutnya next. Oke, kita masuk ke kapulaga. Nah, ini mungkin terkenalnya tanaman rempah ya Bu ya, kapulaga ini. Biasanya untuk masakan Timur Tengah gitu ya. Tapi bisa juga untuk tambahan, kalau kita bikin rendang bisa kita tambah kapulaga. Jadi kapulaga ini dia punya bahan aktifnya ada apinen, bepinen, ada juga sineol. Kalau dulu saya pernah nyoba ini si kapulaga, pernah langsung saya makan itu, dia punya ada rasa mint. Sehingga dia bisa jadi salah satu untuk melegakan tenggorokan. Itu ya, si kapulaga ini bisa meredakan tenggorokan. Pemanfaatannya bisa simplisiakan, bisa dikeringkan gitu kapulaga ya. Selanjutnya ada eukaliptus. Udah pernah lihat tanaman eukaliptus? Pernah ya? Ini biasanya untuk aromaterapi, untuk minyak yang dipakai ya, minyaknya bisa. Kemudian aromaterapi, kalau kami di sini menjadikan sabun, jadiin balsem. Kalau kami mengolahnya eukaliptus ini, tanaman nanti ada di lapangan. Kalau kita sobek sedikit daunnya, kita cium, akan tercium wangi eukaliptus, gitu ya. Wanginya memang khas dan menenangkan. Dia punya kandungan sineol dan biasanya dia disuling menjadi minyak. Jadi yang kita suling adalah daunnya. Daunnya kita masukkan ke dalam alat suling, nanti keluar jadinya minyak. Minyak itu yang kemudian diolah menjadi berbagai macam produk. Seperti itu, ya. Eukaliptus nanti tanamannya mungkin bisa dilihat di lapangan ya. Selanjutnya, ini masih saudaraan sama eukaliptus tapi beda, kayu putih. Oke, kayu putih udah terkenal dari zaman dulu sampai zaman sekarang, mengobati masuk angin, kena gigitan serangga dan lain sebagainya. Tanamannya nanti ada di lapangan. Jadi dia tuh pohon besar, sama yang diambil daunnya kemudian disuling. Nanti dapat minyak, baru minyaknya itu yang dijadikan produk kayu putih. Dan baunya juga bau kayu putih khas. Kandungannya apa? Ya, jadi di kayu putih itu juga punya sineol. Ya, jadi kayu putih eukaliptus itu punya sineol. Cuma nanti membedakan di baunya aja yang berbeda-beda baunya. Ya, seperti itu. Next kita masuk ke ini mungkin serai wangi, bukan serai dapur, beda. Ya, serai wangi ini kalau saat ini dijadikan karbol, kemudian dijadikan pembersih, dan dia juga bisa untuk aromaterapi. Ya, dari serai wangi ini. Kami juga membuat hand sanitizer dari serai wangi, balsam dari serai wangi, gitu. Obat gosoknya juga bisa dari serai wangi. Kalau kalian tahu fresh care, ya, fresh care dari serai wangi juga kami membuatnya. Jadi itu bisa diolah menjadi berbagai macam produk, tapi tidak bisa untuk masak. Karena beda wanginya sama serai dapur, gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini kebetulan kami punya salah satu kebun. Kebun kami ada di Lembang, di Manoko, dan di situ kami memelihara tanaman serai wangi. Dan kami juga memelihara sapi. Kemudian serai wanginya ini kami suling, Bu. Kami suling, kami ambil minyaknya, dan ampasnya itu kami kasih makan ke sapi. Gitu. Jadi itu menguntungkan kan? Nanti kemudian sapinya ini mengeluarkan kotoran. Kotorannya ini jadikan pupuk untuk serai wangi. Jadi dia muter seperti itu. Dan serai wangi ini minyaknya dicampur dengan bahan-bahan tertentu, dijadikan karbon, bisa disemprotkan ke kandang sapi. Sehingga kandang sapinya bersih. Kebetulan waktu itu lagi trennya kena PMK dan sapi kami nggak ada yang kena satupun. Jadi sapi lain di sekitar itu terkena penyakit mulut dan kuku, sapi kami tidak. Karena bahan makanannya ini dari serai wangi seperti itu. Jadi kami sudah menguji cobakannya ke sapi kami yang ada di Manoko Lembang seperti itu ya. Next ada di tanaman lada. Ini mungkin udah tahu ya. Ini masuknya tanaman rempah. Kalau jadinya merica bubuk atau lada hitam, lada putih itu dari tanaman lada. Sebenarnya sama, mau hitam mau putih tanamannya ini. Hanya beda di panennya saja. Kalau lada hitam panennya lebih cepat, lada putih panennya lebih lama. Itu aja yang membedakan. Tanamannya itu tanaman yang sama, gitu ya. Manfaatnya banyak, dia antioksidan dan lain sebagainya. Dia punya rasa pedas, makanya dia punya piperin. Jadi dia punya
bahan aktifnya adalah piperin dari si lada. Kalau ini biasanya digunakan untuk masakan, tapi sekarang udah merambah nih, udah jadi parfum juga dari si lada ini. Selanjutnya ke cengkih. Cengkih mungkin yang tahu untuk apa biasanya? Bahan utama pembuatan rokok, ya. Cengkih itu bahan utama pembuatan rokok. Tapi di sini nilainya bukan itu yang kita perhatikan. Cengkih bisa menjadi obat. Salah satunya obat sakit gigi. Jadi minyak cengkih bisa jadi obat sakit gigi karena ada eugenolnya. Gitu. Ada eugenol sehingga di biasanya zaman dulu ditetesin minyak cengkih sedikit kalau kena sakit gigi. Gitu ya. Kemudian cengkih ini daunnya, kalau kita ambilkan ininya ya, bunga cengkih yang masih muda, itu biasanya untuk nastar juga bisa sih ya, yang kecil, atau untuk olahan-olahan lainnya. Padahal sebenarnya daunnya bisa disuling jadi minyak cengkih. Itu bisa jadi obat gosok juga, bisa jadi obat urut, gitu ya, dari minyak cengkih. Rasanya panas banget. Kalau misalkan diolesin minyaknya ke tubuh kita itu panas, gitu ya. Kita lanjutkan ke susah lagi. Tanaman pala, tahu ya pala, manisan pala, es pala, gitu ya. Ini kalau ini saya udah yakin banget kalau dia bisa mengatasi insomnia. Karena setelah minum ini ngantuk parah. Jadi kami sering bikin tuh yang namanya es pala. Setelah mengkonsumsi es pala itu jadi rileks. Dia punya kandungan miristisin salah satunya. Ada miristisin, sabinen, apinen, bepinen. Ya, jadi si pala ini itu antibakteri, anti jamur, anti radang, dan dia benar mengatasi insomnia. Itu setelah minum ini dia ngantuk. Jadi ada bau khasnya ya. Pala itu juga bisa disuling jadi minyak pala kita sebutnya. Wanginya juga khas. Sekarang olahannya sudah banyak, bukan cuma manisan pala, bisa jadi balsem pala, bisa jadi aromaterapi pala, gitu ya. Bisa jadi sabun pala. Jadi udah bermacam-macam bahan dari si pala ini. Next, masuk ke vanili. Vanili tahu ya untuk bikin kue? Atau kalian suka pakai parfum yang baunya vanila? Itu dari tanaman vanili, gitu ya. Jadi vanili ini punya kandungan bahan aktifnya vanilin. Ada wanginya yang khas kan dari si vanili ini. Manfaatnya dia antioksidan, vitamin, gitu ya. Olahannya sekarang sudah bermacam-macam. Jadi bukan cuma untuk kue saja, udah merambah ke yang lain, gitu ya. Ini tanamannya mungkin yang belum pernah lihat, tanaman vanili. Oke, next. Ada nilam. Siapa yang suka pakai parfum? Nah, nilam ini dijadikannya minyak. Jadi biasanya nilam ini dipanen, kemudian disuling tadi ya, diambil minyaknya. Nah, minyaknya ini untuk pengikat parfum, bahan untuk pembuat parfum. Karena dia punya apa? Punya pacoli alkohol. Dia punya kandungan pacoli alkohol yang bisa mengikat bau dari parfum seperti itu. Makanya dia biasanya bahan utama pembuat parfum. Jadi dia di sini manfaatnya lebih ke kesehatan kulit dan kesehatan mental. Karena kan dia menenangkan seperti itu. Karena dia fungsinya untuk sebutannya kita masuknya ke aromatik atau atsiri seperti itu. Next. Oke, ini kumis kucing. Tahu kumis kucingnya? Kumis kucing ini tanaman dari zaman dulu ya. Biasanya kalau sakit ginjal seperti itu obatnya minum rebusan daun atau bunganya kumis kucing katanya. Ya, kumis kucing itu manfaatnya untuk mengobati masalah pernapasan dan kandung kemih dan gangguan ginjal. Tuh dari tanaman kumis kucing. Tanamannya sudah banyak ya, kumis kucing. Next. Oke, ini mungkin tahu ya daun ungu handelen Bu. Sekarang mah udah banyak sih. Sekarang udah banyak, biasanya ini dijadikan untuk obat wasir. Dan iya manjur untuk obat wasir ini handelen. Sekarang nggak perlu susah-susah lagi, sudah ada kapsul daun handelen. Ya, sudah dibikin kapsul sekarang. Tapi kalau kalian pengen coba dari daunnya, mungkin bisa 5 lembar, masukin air 3 gelas, direbus, jadikan 1 gelas, itu diminum aja. Sehari bisa 3 kali atau 2 kali, tergantung dari wasir atau ambeyennya. Itu untuk obat wasir atau ambeyen. Tapi kalau farmasi saya rasa sudah bisa mengolahnya menjadi obat herbal, bisa dibikin serbuk dan segala macamnya, gitu ya. Jadi lebih bermanfaat. Next. Oke, ini ada beberapa bahan. Daftarnya ini saya dapat dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Jadi ada beberapa tanaman itu yang memang tidak diperbolehkan lagi untuk dikonsumsi sebagai bahan makanan dan juga obat gitu ya. Yang pertama misalkan saya contohkan ada tanaman saga, yang tahu daunnya biasanya digunakan untuk panas dalam gitu ya, tanaman saga itu bijinya jangan dikonsumsi karena dia punya zat abrin yang beracun seperti itu. Biji saga itu warnanya merah kecil dan keras. Nah itu punya zat beracun sehingga si BPOM ini sudah menyarankan untuk tidak mengkonsumsinya lagi. Dan masih banyak berbagai macam, nanti mungkin bisa dicari sendiri ya. Kalau saya jelasin satu-satu kayaknya sampai besok subuh gitu ya. Jadi nanti bisa dibaca sendiri, nanti dilihat di internet, oh ini tanamannya, oh ini jangan gitu ya. Materinya saya kasih ke Pak Azwan, nanti Pak Azwan bisa disampaikan ke ibu dosennya. Oke, next. Mungkin pada bawah HP, kalau pada bawah HP boleh di follow dulu akun kami di BSI Petroa ya. Dan hari ini info kalian hari ini nanti bisa dilihat di situ ya. Siapa tahu masuk kamera nanti bisa ada di situ. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kegiatan hari ini sebetulnya kegiatan kunjungan ilmiah ya ke agroeduwisata yang mana dihadiri dan diikuti oleh mahasiswa farmasi Universitas Gunadarma tingkat 2 dan juga para dosen farmasi dan staf farmasi dari Universitas Gunadarma. Kesannya luar biasa. Memang salah satu tujuan dari kegiatan hari ini adalah menambah wawasan dari para mahasiswa ini untuk mengetahui secara langsung bagaimana tanaman-tanaman obat tersebut dibudidayakan dan juga tentunya melihat bagaimana sih bentuk dari tanaman obat tersebut, mulai dari tanaman yang berbentuk pohon besar begitu sampai yang perdu. Ya, kegiatannya yang pertama kali itu kami disambut di aula. Di situ kami dapat paparan ya materi kurang lebih sekitar 1 jaman ya di situ untuk terkait dengan bagaimana simplisia tersebut ditanam begitu, terus tanaman-tanaman obat dan rempah serta tanaman aromatik yang ada di sini ya. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan di mana mahasiswa dan peserta lainnya ini diajak berkeliling di kebun, mungkin ya istilahnya kebun di sini ya, kebun tanaman obat yang memang sudah tertata cukup rapi begitu ya, penataannya sesuai dengan tematik. Itu kami dijelaskan dari tanaman tersebut, terus kemudian bagian-bagian dari tanaman, kemudian manfaat dari tanaman tersebut. Ya, harapannya kalau untuk jangka pendek itu mahasiswa tersebut memperoleh wawasan langsung atau pengetahuan langsung terkait dengan tanaman-tanaman obat yang biasa nanti akan dikembangkan juga sebagai bahan baku obat begitu Pak. Ya, kalau misalnya mereka melakukan kegiatan praktikum di laboratorium itu kan mereka sudah langsung dapat simplisianya. Ternyata dengan dengan kondisi kunjungan ini mereka jadi lebih paham lagi ya tentang bagaimana tanaman obat tersebut dibudidayakan begitu. Dan untuk jangka panjang ya salah satunya adalah mereka bisa, ini pesannya juga sebetulnya, mereka bisa tertarik juga untuk menjadi entrepreneur ke depannya untuk mengembangkan tanaman obat-obat tradisional Indonesia tentunya. Saya Helena Indriani dari Universitas Gunadarma, jurusan farmasi dari angkatan kedua. Pesan dan pesan saya ke BSIP TROA yaitu senang, bahagia, dan menambah wawasan tentang obat aromatik, obat herbal, dan lain-lainnya.